Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadio sembarang wojo layu Hai Rek, yo apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Serem jir. Ini udah jam 2:30 pagi, anjay. Oke, kita bertemu di episode 317. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi sebenarnya aku tuh lagi nggak pengen upload ya, tapi karena banyak banget yang nge-komen semua episode terbaru, ya udah gue upload. Dan ini gue rekaman di jam 2:30 pagi di hari Minggu ya, tanggal 6. Sebenarnya sih hari ini tuh, hari Minggu ini 40 harian bokap ya, tapi karena keinget gitu ya, jadinya nggak bisa tidur. Ya udahlah, kita isi dengan cerita horor yang sudah masuk di email. Dan cerita pertama kali ini agak berbeg gak sih ya? Soalnya ini aku lagi di depan kipas angin, terus mic-ku juga error bro gitu kan. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke cerita horor yang udah masuk di email. Dan cerita pertama kali ini datang dari nggak tahu dari siapa ini, dari Syarofi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Di sini saya akan membagikan kisah nyata di desa tempat tinggal saya sendiri tentang sebuah jalan simpang 4 yang ada di sebuah perkebunan yang jalannya berupa tanah dan bebatuan layaknya di perkebunan sawit. Jadi pada awalnya di desa saya memang ada sebuah koperasi yang mengelola perkebunan sawit, yang mana hasil dari sawit tersebut diberikan kepada petani yang memiliki lahan sawit di dalam perkebunan yang dikelola oleh koperasi desa. Pada tanggal 4 Agustus 2021, segenap anggota petani dan pihak koperasi mengadakan gotong royong untuk melakukan pembersihan di lahan perkebunan sawit, yang mana jumlah keseluruhan anggota dan pengurusnya berjumlah 72 orang. Seperti biasa, ketika gotong royong membawa alat seperti cangkul, sapu lidi, pisau, dan lain-lain. Ketika semua orang sibuk dengan pekerjaan gotong royong, ada satu orang bapak-bapak, Pak Ali, 50 tahun, nama samaran, tidak sengaja menemukan kotak kayu berwarna coklat lusuh kayak termakan usia yang isinya rambut, kain putih, kemenyan, dan beling. Karena dianggap tidak ada yang berharga di dalamnya, maka Pak Ali pun memutuskan melempar kotak tersebut beserta isinya ke sungai kecil atau parit yang ada di simpang 4 di lahan sawit tersebut. Tepat sore harinya, sekitar jam 4, kami selesai gotong royong dan beranjak pulang. Namun gak tahu kenapa, kami semua yang ada di situ melihat Pak Ali duduk dengan tatapan kosong di pinggir jalan simpang 4, yang dimana dekat Pak Ali melemparkan kotak yang dilemparnya tadi. Kami panggil-panggil, namun Pak Ali tidak menanggapi. Lantas kami hampiri dengan beberapa orang, mendekati Pak Ali, dan kami terkejut melihat keadaan Pak Ali dengan wajah pucat pasi, tatapan kosong,
seolah linglung tanpa ada tanggapan ataupun sahutan dari Pak Ali. Kemudian kami panggil orang pintar yang ada di desa kami, yang mana kata orang pintar tersebut, Pak Ali terkena sapaan orang bunian penunggu daerah tersebut. Lalu setelah dibawa ke rumah, kondisi Pak Ali tetap tidak berubah. Mau dipanggil dan diajak bicara pun Pak Ali tetap tidak ada tanggapan. Walaupun matanya tetap terbuka, namun tatapan kosong dan linglung dari setelah gotong royong tadi sampai ke rumah hingga malam. Pak Ali tidak ada makan, minum, tetap tidak ada tanggapan. Makan minum sekali. Jadi kami memutuskan untuk tetap berjaga di rumah Pak Ali. Sekitar ada 4 dan 3 orang yang ada di rumah Pak Ali. Jadi 7 orang yang berjaga di rumah Pak Ali tersebut. Tepat tengah malam sekitar jam 1, Pak Ali berdiri dari duduknya, jalan keluar rumah yang mana dari rumah Pak Ali ke lahan perkebunan sawit tadi hanya berjarak kurang lebih 100 meter. Pak Ali jalan keluar rumah, makin lama Pak Ali kayak lari ke arah lahan perkebunan sawit tadi. Kami pun mengejar Pak Ali, spontan memanggil nama Pak Ali. Namun karena kondisinya tengah malam dan penerangan cahaya kurang, dan memang lari Pak Ali ini kencang sekali, seperti bukan tenaga seorang yang berumur 50 tahun. Tapi ada salah satu dari kami melihat Pak Ali lari ke arah lahan perkebunan sawit. Makanya kami hampiri lahan perkebunan sawit tersebut, yang pas di jalan simpang 4 perkebunan tersebut. Simpang 4 perkebunan tersebut, Pak Ali gak ada betul-betul, hilang tanpa jejak. Kami panggillah Buya, termasuk tokoh agama di surau dan orang pintar di desa tadi yang sempat kami panggil. Yang mana keterangan Buya hanya satu kalimat, Pak Ali udah gak ada. Dan orang pintar tadi pun mengatakan, dicari pun gak akan ketemu lagi, sudah ikhlaskan. Berkumpullah kami di rumah Pak Ali kembali membahas apa yang barusan terjadi serta menceritakan apa yang dialami Pak Ali ketika gotong royong sebelumnya. Yang mana orang pintar tadi mengatakan, kalaulah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka akan muncul ketidakseimbangan seperti tidak beraturan. Yang ditemukan Pak Ali itu adalah barang-barangnya orang bunian, yang mana orang bunian itu sama seperti kita, namun mereka goib, hanya sesekali nampak seperti halnya jin. Nah, karena barang orang bunian tidak senang dengan Pak Ali, karena barang orang bunian tidak senang dengan Pak Ali yang sudah mengubah posisi asal kotak tersebut dan membuangnya. Makanya Pak Ali dibawa orang bunian ke alamnya. Dia ada, tapi kita gak lihat. Begitulah yang dikatakan orang pintar tersebut. Setelah itu pihak keluarga dan kami semua sepakat untuk mengadakan bacaan yasinan 3 hari di rumah Pak Ali. Bukan berarti kematian, namun upaya berdoa supaya diberi ketabahan. Seminggu kemudian ketika petani dan istrinya mau ke lahan perkebunan sawit untuk panen, membawa pisau dan egrek untuk panen sawit, melewati simpang 4. Seketika terjadi kecelakaan yang kata istrinya ketika melewati simpang 4 tersebut, seolah ada yang menghalangi keras. Motor mereka tidak terlihat sama sekali karena itu suaminya terpental hingga egrek untuk panen sawitnya tertancap tepat di dada suami ibu tersebut dan meninggal di tempat. Inisiatif dari masyarakat dan perangkat koperasi perkebunan sawit dilakukanlah pembersihan oleh para tokoh agama orang pintarlah sekiranya yang bersifat supranatural.
agar tidak terjadi lagi hal yang sudah-sudah. Alhamdulillahnya sampai saat ini tidak ada lagi yang terjadi seperti hal demikian. Dan sedihnya, sampai saat ini pun Pak Ali tidak ditemukan. Wallahualam bisawaf. Hanya Tuhan yang tahu. Sekian dan terima kasih, semoga ada bermanfaat dari kisah ini. Sebenarnya bermanfaat ya, tapi aduh pusing. Kenapa orang-orang itu kalau ngetik tanda bacanya itu selalu tidak tepat, membuat aku tuh pusing. Ya, ini tuh ceritanya sebenarnya bagus ya, tentang pengalaman. Ya kalau bisa dibilang ini sakral gitu ya. Membuang barang goib sembarangan yang ngebuat orang Bunian itu marah. Aku tuh belum tahu orang Bunian itu kayak gimana, tapi mungkin yang orang-orang pedalaman, khususnya orang Kalimantan, pasti ada lah yang namanya orang Bunian dan percaya orang Bunian itu ada gitu. Yang katanya orang Bunian itu kayak wujudnya manusia, tapi sebenarnya dia tuh makhluk goib. Atau gimana? Aku nggak tahu nih. Kalau kalian tahu bisa nih kalian komen-komen di kolom komentar ya, orang Bunian itu seperti apa. Dan mungkin dari pendengar podcast kisah horor gini ya, pernah punya cerita ketemu orang Bunian. Nah, sebenarnya sih di episode lama itu ada ya cerita tentang orang Bunian. Episode berapa itu juga udah lupa, keles, ratusan, udah 300-an satu episode. Udah baca 3 cerita kan ya pusing kan yang mana ceritanya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang jauh lebih serem gitu ya, coba kalian kirim ceritanya ke email gue ya di podcastkisahhoror@gmail.com gitu. Nanti pasti gue bacain. Karena sekarang gue insya Allah ntar gue dihujat lagi sama netizen. Insya Allah nanti setiap hari kita bakal upload episode cerita horor, 1 episode 1 cerita, tapi insya Allah setiap hari selama bulan Oktober menemani Halloween kalian gitu guys. Jadi teman-teman, buat kalian semua jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Apple Podcast, Noise dan lain-lain platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa subscribe, lalu kasih rating bintang 5, dan jangan lupa juga dengerin podcast kisah horor atau tonton nih video gue explore, karena gue udah mulai explore lagi di channel YouTube gue namanya Anna Olive. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Ditonton yang sebanyak-banyaknya, dan juga kalau kalian punya TikTok bisa langsung aja follow TikTok gue Anna Olive gitu ya. Di situ kalian bisa tahu TikTok gue. Atau kalau misalnya nggak tahu linknya, nanti ada di Linktree di bio Instagram podcast kisah horor. Akhirnya saya Anna undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.